Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galbi Nurabana Sugema. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil website dari kelompok saya. Saya di sini selaku ketua dari kelompok kedua. Kita beranggotakan 4 orang, termasuk saya. Inilah tim-tim saya. Yang pertama ada saya sebagai ketua, yang kedua ada Ersa Rasika sebagai sekretaris, yang ketiga ada Imam Faisal sebagai bendahara, dan yang keempat ada Denny Febrian sebagai programmer. Untuk slide selanjutnya akan saya serahkan kepada Ersa Rasika. Ya, nama saya Ersa Rasika. Saya akan melanjutkan presentasi dari materi selanjutnya, yaitu latar belakang. Website ini dibuat tidak lain agar memudahkan para pendaki untuk mendapatkan tempat menginap dan menyewa alat untuk hiking, juga membantu meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar Gunung Gede Pangrango. Rumusan masalahnya sendiri yaitu yang pertama, bagaimana cara merancang dan mendesain sistem pemesanan secara online yang mudah digunakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap customer. Yang kedua, bagaimana cara mengimplementasikan program sistem reservasi berbasis website pada penginapan dan penyewaan peralatan pendakian di sekitar Gunung Gede Pangrango. Tujuan dari websitenya sendiri yaitu yang pertama untuk mempermudah para pendaki dalam mencari penginapan dan juga perlengkapan untuk pendakian. Yang kedua, membantu perekonomian warga sekitar yang memiliki usaha penginapan juga penyewaan peralatan pendakian. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imam Faisal. Nama saya Imam Faisal, akan melanjutkan materi dari Ersa Rasika. Di sini ada pengumpulan data. Pertama, studi pustaka di internet. Yang kedua, observasi ke lokasi. Perancangan ini ada analisa kebutuhan, coding, testing, desain sistem, dan implementasi. Anggaran biaya yang dibutuhkan, pertama alat tulis kantor berjumlah 200.000, yang kedua kertas A4 2 rim berjumlah 100.000 rupiah, yang ketiga tinta refill Canon 4 warna berjumlah 100.000, yang keempat paket data 4 bulan berjumlah 200.000 rupiah, yang kelima penyewaan hosting 1 bulan berjumlah 150.000 rupiah, yang keenam perjalanan berjumlah 200.000 rupiah, yang ketujuh lain-lain berjumlah 500.000 rupiah. Total biaya yang dikeluarkan yaitu 1.450.000 rupiah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Denny Febrian. Halo, nama saya Denny Febrian Dermawan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Imam Faisal. Di mana di sini ada jadwal kegiatan, ada proses atau task. Yang proses pertama itu ada analisa data, di mana pengerjaannya itu di bulan Juni pada minggu ketiga dan minggu keempat. Yang kedua itu ada design dan struktur pada bulan Juli minggu pertama dan minggu kedua. Ada pembuatan codingnya itu di bulan Juli di minggu kedua, ketiga, keempat, dan di bulan Agustus minggu pertama dan kedua. Ada juga implementasi, di mana dimulai dari awal bulan Agustus minggu ketiga dan keempat. Dan yang terakhir itu ada testing dan evaluasi atau mencoba web pada bulan September, pada bulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lanjut, di sini ada IRD. IRD itu ada 3 database. Yang pertama user, barang, dan bookingan. Di mana user atau admin bisa membuat banyak barang dan bookingan hanya membuat satu bookingan. Di database user itu ada field ID, username, dan password. Di database barang ada ID, nama penginapan atau nama booking, pemilik, kategori, keterangan, price, gambar, dan stok. Di database booking kan ada ID booking, nama penyewa, total harga, tanggal check-in, tanggal check-out,
nomor HP, dan stok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Galbino Ramadan. Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang flowchart. Yang ada di layar kita saat ini yaitu flowchart pemesanan. Di dalam flowchart pemesanan berisikan pengunjung, database, dan juga admin. Jadi yang pertama-tama nanti pengunjung akan melakukan input pemesanan melalui websitenya. Nah, dari hasil input pemesanan tersebut nanti akan dikirimkan ke database DB bookingan namanya. Nah, setelah pengunjung melakukan input pemesanan, nanti pengunjung akan melakukan pembayaran secara manual, artinya di luar website. Nah, setelah melakukan pembayaran, nanti si pengunjung akan memberikan bukti pembayaran ke admin secara manual juga, entah itu lewat WhatsApp atau lewat sosial media, bisa juga, atau lewat pesan. Nah, di sini lanjut lagi ke admin. Dari admin akan mendapatkan bukti pembayaran melalui pengunjung yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, di sini admin nanti akan melakukan cek pemesanan. Cek pemesanan ini di mana? Nah, cek pemesanan ini ada di backend admin. Jadi dari cek pemesanan itu nanti langsung ke database tujuannya. Nah, nanti ngecek pemesanan di database bookingan ada apa enggak, atau misalkan ada pengunjung yang udah pesan nanti masuk DB bookingan. Nah, akhirnya pembayarannya udah ada. Nah, akhirnya kalau dia sudah bayar, nah sudah bayar di sini. Kalau sudah bayar, nanti dia akan langsung ke cek ketersediaan. Jadi si admin nanti cek ketersediaan kamar mana yang kosong. Nah, terus kalau misalkan belum bayar, nanti pengunjung akan dialihkan kembali ke melakukan pembayaran. Begitulah. Jadi kalau sudah bayar, admin cek ketersediaan barang yang ada di database barang. Nah, jadi misalkan ada database barang yang ini tas atau carrier untuk naik gunung, stoknya ada 3, ada yang pesan 1, jadi sisanya 2. Jadi otomatis sebenarnya sudah berkurang, cuma nanti kode bookingnya ini akan dikirimkan ke bagian penyewaan peralatan. Jadi ini masih manual ya. Jadi si admin ini nanti akan mengirim ke yang punya penyewaan peralatan kalau carrier ini sudah ada yang booking. Setelah itu admin akan memberikan nomor barang secara manual melalui WhatsApp atau sosial media lainnya ke pengunjung. Nah, setelah pengunjung mendapatkan nomor barang, maka flowchart selesai. Di sini saya akan menjelaskan desain antar muka atau mockup. Nah, di slide ini tuh ada halaman utama pengguna, di mana ada menu home, tentang kami, cara booking, kontak us, dan selamat datang, keranjang, dan pencarian barang. Nah, di sini tuh ada gambar animasi seperti contohnya itu gunung. Dan di sini tuh ada nama dan alat bookingnya, seperti layanan penginapan dan alat pendakian. Nah, di sini tuh gambarnya, namanya, lama sewa, harga, booking. Lanjut, ada halaman keranjang. Di mana halaman keranjang itu si user ingin memesan suatu produk. Dan di sini ada kolom nama penginapan atau peralatan, lama sewa, kategori, harga sewa per hari, total harga, dan aksi. Nah, di mana nama penginapan itu ada basecamp 1 misalnya. Nah, si user tuh misalnya mau nyewa 2 hari. Kategori itu penginapan, harga per harinya itu 35.000 dan totalnya 7.000. Jika si user ingin melanjutkan pembayaran, maka user akan mengklik booking sekarang. Atau jika ingin menghapus keranjangnya, maka user mengklik kosong keranjang. Oke. Next. Nah, di sini ada halaman formulir penyewaan atau data penyewaan, yang dimana diisi oleh user untuk melengkapi data-datanya. Nah, di mana di sini ada nama penginapan atau peralatannya itu basecamp 1, nama penyewanya itu nama lengkap user atau nama lengkap yang ingin booking, kategorinya itu penginapan,
Nomor HP-nya itu nomor HP aktif user. Total harga 70.000, tanggal check-in dan tanggal check-out. Jika user sudah mengisi halaman pengisian data, maka user akan diarahkan ke booking usage, di mana user harus melakukan transfer sebagai berikut. Di sini sudah ada BCA pemilik adminnya, di mana user harus mentransfer ke ATM BCA-nya admin sejumlah yang dia pesan tadi 70.000. Jika sudah user, maka harus screenshot transaksi transfer dan mengirim ke WhatsApp admin. Nah, di sini ada halaman utama admin, di mana ada menu input, tambah barang, laporan, data barang, data booking, kontak, dan tentang web. Di mana ada dashboardnya, itu ada stok terdaftar dan total transaksi. Sekian, saya akan dilanjutkan oleh saudara Galbi. Oke, selanjutnya adalah halaman input tambah data. Di sini nanti admin akan memasukkan nama penginapan, nama pemilik, kategori juga, apakah itu penginapan atau peralatan, termasuk ke peralatan. Terus selanjutnya ada keterangan, misal kamar mandi 2 atau kamar tidurnya 2. Terus peralatannya misalkan nyaman atau cocok untuk apa dan segala macam. Nah, terus selanjutnya admin juga ntar akan mengupload gambar entah dari penginapan maupun peralatannya. Juga selanjutnya admin akan memasukkan harga. Ya, disebutnya harga ini harga sewa per harinya. Nah, selanjutnya stok yang dimiliki oleh pemilik penyewaannya. Gitu. Oke, selanjutnya ada halaman laporan booking. Nah, di sini di laporan booking nanti akan tampil apabila di data booking sudah ada. Jadi misalkan ada data booking yang udah booking gitu, udah selesai booking. Nanti di laporan booking sini ada nomornya, ID bookingnya, ID kamarnya, nama penginapannya, terus nama pemilik penginapan maupun peralatannya gitu. Terus sini nama penyewanya, nomor HP penyewanya. Juga di sini ntar ada kualitas kamar, kualitas barangnya. Selanjutnya ada total harga, misalkan menginap 2 hari atau segala macam, nanti akan dijumlahkan total harganya. Di sini ada tanggal check-in atau tanggal pertama kali si penyewa ini akan datang, atau tanggal pertama kalinya si pengunjung ini datang kapan, tanggal check-outnya kapan. Selanjutnya ada halaman data barang. Nah, di data barang ini berisikan penginapan maupun peralatan yang tersedia di website ini. Jadi semisal admin ingin mengganti pun bisa. Di sini ada aksi yang namanya ini edit dan ini hapus. Jadi misalkan diganti, edit nama penginapannya apa atau nama pemiliknya siapa, terus kategorinya apa, gambarnya diganti bisa, harganya juga bisa, terus stok-stoknya juga bisa diganti. Selanjutnya ada halaman daftar booking. Nah, misalkan ada pengunjung yang ingin menyewa gitu kan, ada membooking, nanti akan tampil di sini nomor ID di bookingnya, nama penginapan, nama penyewanya, nomor HP, tanggal check-in dan tanggal check-out. Berbeda dengan di laporan ada nama pemilik penginapan atau penyewaan peralatannya. Nah, selanjutnya ada halaman kontak admin. Di sini ada alamat adminnya, di sini ada namanya, terus di sini teks untuk alamatnya, ada kontaknya, di sini ada nomor HP. Kalau enggak sini langsung ini buton Facebook, diklik Facebook ntar ke profil pemilik CEO atau foundernya. Terus kalau WhatsApp nanti langsung ke nomornya, Instagram langsung ke Instagramnya. Sini juga ada halaman tentang admin. Nah, tentang admin ini berisikan penjelasan tentang apa aja sih, atau website ini dibuat dengan apa sih. Nah, di sini tuh aplikasi penginapan ini berbasis web, dibangun menggunakan Bootstrap dan Codeigniter.
Ini juga aplikasinya masih sederhana sekali. Mohon masukannya dengan mengirimkan langsung ke bagian kontak. Nah, jika diklik kontaknya, dia akan masuk ke sini. Kesimpulan dari sistem informasi ini adalah sistem informasi booking, penginapan, dan peralatan pendakian merupakan salah satu cara untuk mempermudah para pendaki untuk mencari penginapan dan peralatan pendakian di sekitaran Gunung Gede Pangrango yang biasanya sangat sulit didapatkan. Jadi berdasarkan observasi saya sendiri, saya dan kawan-kawan sudah pernah yang namanya naik gunung sama bareng-bareng ke Gunung Gede Pangrango. Jadi saat itu kita sangat sulit untuk mendapatkan yang namanya matras, sleeping bag untuk tidur, dan juga gas, kompor. Jadi waktu itu kita nyewanya itu bukan di sekitar Gunung Gede Pangrango karena nggak ada atau udah habis. Nah, jadi kita nyewa itu di sekitar Bekasi. Nah, itu kalau saya sendiri sebagai pendaki merasa kesulitan. Jadi dibayang-bayangnya itu pas naik ke gunung itu pasti, waduh gimana ini kalau misalkan lama sewanya lebih nih, pasti kan kena denda. Nah udah gitu, kalau misalkan kita nyewa di luar dari gunungnya ini kan, atau jauh dari lokasi pendakian ini, dibilang ya sulit. Jadi selalu terbayang-bayang untuk cepat pulang. Tapi kalau misalkan kita udah bisa booking yang ada di entah itu penginapan atau peralatan pendakian yang ada di sekitar Gunung Gede Pangrango ini yang bisa disewakan ini, kita udah booking, udah bayar dan lain-lainnya, ini sebenarnya enak banget kalau misalkan udah bisa. Ya mungkin cukup sekian dari kelompok saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.